Kembali lagi di Bincang MMA, baru aja tadi UFC 309, UFC di Madison Square Garden. Dari segi event, menurut gue eventnya cukup oke, cukup menarik, cukup seru, cukup menghibur. Tapi sesuai prediksi, si event ini tidak eh, ya hasilnya sesuai prediksi sih. Nggak ada event fight-fight yang di luar prediksi gitu. Di event ini gue bisa bilang dari fight cardnya cukup lemah. Sorry, bukan fight cardnya, dari segi superstarnya cukup lemah kalau di segi seluruh event ya. Tapi karena ada nama besar kayak John Jones, Miocic, Oliveira, Bo Nickel sama Chandler, itu siapa lagi nama besar nggak ada, cuma itu doang. Jadi bisa dibilang si event ini jadi, dan aneh juga gitu, di MSG ini biasanya dikasih FC MSG yang tahun kemarin siapa ya, Madison Square Garden 2033 kalau nggak salah, Oliveira. Ini tahun kemarin itu ada Diego Lopez, tapi Diego Lopez belum sebesar sekarang ya. Andra Mackenzie, dan Benoit Saint-Denis, Aspinall Pavlovich ya. Dan tahun kemarin tuh heavyweight dan light heavyweight online, Aspinall Pavlovich, Alex Pereira, Yuri Prochazka. Nggak kayak Madison Square Garden zaman dulu gitu, kayak Eddie Alvarez lawan McGregor, terus Robbie Lawler lawan siapa waktu itu, gue lupa. Anyway, balik lagi ke UFC 309 ini, sangat terprediksi. John Jones lawan Miocic, Chandler lawan Oliveira. Gue mau bahas dari 3 fight terakhir aja, yaitu Bo Nickel sama, sebenarnya ada beberapa fight yang mau gue bahas, tapi beberapa fight sebenarnya seru-seru, cuman dari segi nama besar nggak begitu besar gitu nama-namanya. Upcoming fighter ada, hanya ya gitu aja sih. Ada Bo Nickel sama Paul Craig. Ini dari semua fight yang minim takedown dan minim grappling, padahal dua-dua orangnya satu. Bo Nickel wrestler, Paul Craig itu seorang jiu-jitsu kan, black belt jiu-jitsu, dan banyak submission dia. Orang yang udah submit Jamal Hill dan Magomed Ankalaev. Jamal Hill mantan champion, light heavyweight champion, dan Magomed Ankalaev sekarang jadi nomor 1 di light heavyweight champion. Di fight ini, bisa dibilang fightnya membosankan. Cuman gue nggak ngeliat bosan sih, cuman mereka berdua saling, karena mereka berdua bukan stand up fighter, jadi kelihatannya kayak membosankan, tapi mereka berdua berusaha untuk membuka gitu crack satu sama lain. Tapi yang aneh dari standnya Bo Nickel tuh aneh banget. Dia baru 7 fight sekarang, 7-0, dan aneh banget sih menurut gue. Punch-nya dia tuh kayak dia tuh lebih pengen yang besar-besar gitu, pengen yang knockout gitu. Padahal dia di American Top Team kan, dan di American Top Team itu ada Masvidal, ada Lawler, ada Poirier gitu. Dan gue rasa sih mungkin di 10 fight-nya Bo Nickel udah kelihatan bahwa dia bisa jadi stand up fighter. Banyak wrestler yang kayak DC, Kamaru Usman, stand up-nya bagus gitu, kalau sementara si Bo Nickel tuh kayak masih kaku aja gitu untuk stand up fight-nya. Tapi dengan ini Paul Craig udah keluar dari ranking, menurut gue Bo Nickel bisa didapat rank fighter nomor 15 mungkin. Dan middleweight ini menurut gue sangat seru banget, karena banyak lagi hot-hotnya banget setelah kekuasaan Israel Adesanya bertahun-tahun, dari 2019 mungkin, 19, 20, 21, 22, 19, 4 tahun middleweightnya itu aja. Sekarang lagi banyak banget, ada Caio Borralho, ada Shara Bullet, ada Khamzat, ada siapa lagi tadi ya, Imavov juga ini, terus Michelle Pereira, Robert Whittaker, Khamzat, banyak. Dan termasuk si Bo Nickel ini. Jadi middleweight sekarang lagi seru-serunya, banyak upcoming fighter yang bisa kita lihat lah. Di lightweight ini kelihatan banget, kalau gue sih cenderung, karena oddsnya juga lebih banyak milih Oliveira ya. Dan Oliveira active fighter, active light heavyweight, active lightweight. Dia udah ngalahin Poirier, Justin Gaethje, Beneil Dariush, dan terakhir dia kalah
sama Arman, tapi kontroversial kalahnya juga karena di split decision waktu di UFC 300, dan dia lawan Michael Chandler, dan kelihatan banget Michael Chandler yang udah 2 tahun hiatus nggak fight, dia kelihatan banget kakunya gitu. Padahal Michael Chandler salah satu fighter yang eksplosif, terlihat di ronde kelima. Gue rasa kalau Michael Chandler aktif fighting, ronde kelima dia bisa knockout si Oliveira, tapi karena dia nggak aktif jadi kardio jelek apa segala macam. Gue sangat menanti. Sebenarnya lightweight ini divisi Shark Tank, tapi topnya masih itu aja. Gue sangat menanti Oliveira lawan Islam 2, karena waktu itu sempat tahun lalu tapi nggak jadi karena Oliveira cedera. Akhirnya diganti Islam sama Volkanovski. Islam bakalan lawan Arman Tsarukyan nextnya, dan gue sangat menunggu Oliveira lawan Islam 2 atau mungkin Oliveira lawan Arman. Dan untuk Chandler sih gue rasa emang cocok banget Chandler lawan McGregor ya, karena dua-duanya sama-sama orang yang gak aktif di UFC, dan kalau fight juga pas gitu. Karena kalau Chandler lawan Dan Hooker, soalnya kelihatan banget di fight ini Oliveira apa gitu. Oliveira tuh maksudnya lu dari stand up-nya bagus, kickingnya bagus, takedown-nya bagus, di ground-nya juga bagus, complete fighter dia tuh. Dan satu-satunya orang yang bisa dethrone Oliveira itu Islam Makhachev gitu, dan dia submit Oliveira dengan sangat tenang, sangat cuma ronde 2 kalah gitu. Dia knockdown Oliveira, disubmit Oliveira. Jadi sangat menarik, dan Oliveira ini bisa kita ambil contoh kisah hidupnya karena dia waktu itu quitter fighter, jadi udah nggak punya hasrat jiwa gitu pas keluarganya lahir, anaknya lahir, terus dia jadi punya mindset champion, win streak, akhirnya dia bisa jadi menang champion. Dan sayang banget sih menurut gue, dia menang champion tuh lawan Chandler, terus defend lawan Poirier, terus di strip karena dia miss 0,5 sama Gaethje, tapi dia menang kan lawan Gaethje. Jadi menurut gue sih dia dua fight title defense, terus dia kalah sama si Islam. Tapi gue sangat nggak sabar karena Charles Oliveira ini selalu fightnya selalu oke banget, selalu seru banget. Dan yang terakhir Jon Jones lawan Miocic, ini kelihatan banget. Gue tuh sampai sekarang nggak ngerti kenapa Miocic ini nggak pernah awalnya gue consider kenapa para heavyweight yang bagus itu nggak pernah di atas 250 lah, selalu di weightnya tuh 240. Banyak expert, banyak orang bilang arguably the greatest heavyweight of all time tuh Fedor, Miocic sama Cain Velasquez. Dan banyak setuju, Joe Rogan juga bilang gitu kan, Fedor, si Miocic, terus mungkin yang ketiga Cain Velasquez gitu, karena dia kardionya bagus, dia speednya bagus apa gitu. Ciryl Gane dan Aspinall juga, yang menurut gue Aspinall sih dari sekarang lagi masih muda, speednya bagus, dia move-nya bagus, ground game-nya oke gitu. Sekarang si Aspinall, tapi dia nggak jadi yang gede banget. Tapi kalau Aspinall masih udah kelihatan sih 250 gitu. Pas lihat Miocic dari segi posturnya tuh nggak ini banget gitu. Kayaknya gue rasa dia diet ke 220 bisa, dan dari 220 ke 205 jadi light heavyweight bisa gitu. Tapi Miocic tetap ini, dan dia udah ngalahin Verdum, Overeem, DC, Francis, dia udah ngalahin kan. Terus dia harus lawan Jon Jones, dan fight terakhirnya si Stipe itu 2021, 22, 23, 24, udah 3 tahun dia belum pernah fight lagi. Kelihatan banget dia kayak orang pensiunan terus disuruh fight lagi lah. Lu sehebat apapun, lu kelas Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, siapa lagi, Liddell, Rampage, Randy Couture gitu, lu udah lama lay off, balik lagi lu pasti kelihatan kaku gitu. Tapi kalau nama lu Jon Jones sih nggak bakal kelihatan kaku, karena dia the greatest of all time.
Dia udah 3 tahun nggak fight, terus naik heavyweight lawan Cyril Gane yang notabene-nya sangat mengerikan fightnya, stand up-nya bagus banget, punya knockout power, pokoknya bagus banget lah. Dan dia ngalahin Cyril Gane dengan sangat gampang, cuma 2 menit sekian. Dan orang-orang langsung Cyril Gane jelek banget. Menurut gue Cyril Gane bagus banget. Sampai sekarang gue suka fightnya Cyril Gane. Tapi orang tuh suka lupa kalau John Jones emang the greatest of all time. Jadi emang dia udah levelnya segini, Cyril Gane segini. Sebenarnya Cyril Gane tuh di atas rata-rata levelnya tuh. Tapi karena lihat John Jones jadi wah emang dia kurang aja gitu. Stipe Miocic resmi pensiun tahun ini dan emang udah waktunya ya 40 tahun. Dia juga nggak aktif fighter, dia juga firefighter, bukan fighter, jadi firefighter, pemadam kebakaran dia. Dan John Jones bilang kalau dia nggak jadi pensiun dan dia consider untuk fight mungkin 1 atau 2 kali. Dan gua rasa sih fight Tom Aspinall lawan John Jones sangat ditunggu gitu. Gua mungkin ini November, mungkin Maret apa April, fight Las Vegas International Fight Day, mungkin John Jones Tom Aspinall. Gue sangat menunggu itu. Karena di heavyweight sekarang nggak ada yang oke lagi ya. Tadinya sih gue berharap ada nama-nama Pavlovich, terus Cyril Gane, tapi Pavlovich sebenarnya baru kalah sama Volkov, terus Almeida juga kalah sama Curtis Blades. Jadi yang John Jones juga emang heavyweight nggak seru light heavyweight ya, dan itu ke bawahnya. Jadi John Jones juga untuk mungkin menurut gue kalau udah beres lawan Aspinall, siapa lagi gitu yang topnya, karena Pavlovich juga udah kalah kemarin, jadi nggak ada yang menarik gitu untuk John Jones lawan. Jadi kalau menurut gue sangat relevan untuk John Jones lawan Aspinall karena diomongin semua orang. Jadi kita lihat lah apakah John Jones lawan Aspinall. Jadi untuk keseluruhan event sih menurut gue sangat terhibur ya. Tapi untuk dan satu lagi, karena ganti glove jadi sekarang banyak KO dan TKO, ada beberapa tadi. Terus dan jadi fightnya lebih seru aja kelihatan daripada yang old glove. Katanya old glove yang new glove tuh. New glove katanya kata John Jones tuh nggak enak, terus kaku, jadi fighter tuh kaku. Dan sekarang mungkin lebih balik lagi ke old glove, fight itunya lebih enak gitu. Makanya terbukti banyak KO dan TKO. Ya kalau gue sih sebagai fans pengennya yang tontonan seru lah. Tapi balik lagi UFC 309 ini dari seluruh eventnya oke. Tapi untuk main eventnya dan co-main event ketebak lah karena skillnya beda banget. Gitu aja, kita tunggu UFC minggu depan. Itu UFC Shanghai kalau nggak salah. Ada Peter Yan lawan, bentar gue lihat dulu. Lama banget sih internetnya. Oh ini ada. Jadi UFC Macau salah deng. Nah, Peter Yan lawan Davis Figueiredo, Yanni Sishanan lawan Tabarici, terus Song Kinan lawan Muslim Salikolov, Volkan Ozdemir lawan Carlos Uber, itu pertandingan seru. Dan lain-lainnya orang Chinese semua sih, benar-benar orang Chinese. Carlos Hernandez lawan Nanjargal Tumenderlu, seru. Tapi prelimnya start di jam 4, main cardnya di jam 7. Ini bakal seru banget dan ada di 2 minggu lagi, di bulan depan di UFC 310. Ini seru, menurut gue ada Luque, ada Mozart Eslov lawan Aljo, Anthony Smith dan Dominic Reyes, Clay Guida lawan Chase Hopper, seru ini. Cody Durin lawan Josh Van, wah ini seru nih. Michael Chiesa lawan Max Griffin, seru-seru fightnya. Cyril Gane, Volkov 2, Shavkat, Ian Gary, dan Pantoja lawan Kai Asakura. Minggu depannya lagi di penutup tahun ada Colby Covington lawan Joaquin Buckley, Amanda Ribas lawan Mackenzie Dern, Cobb Swanson, Billy Quarantillo, Michael Johnson, Otone Manuel Kape lawan Bruno Silva. Jadi UFC tinggal 3
event lagi, UFC Macau, UFC 310 sama UFC Tampa Florida. Untuk di 2025 gue belum lihat ada UFC Jakarta apa UFC Singapura, tapi mudah-mudahan di UFC mampir ya ke Southeast. Gitu aja dari gue, sampai ketemu di bincang MMA minggu depan.